Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika ad-dinul qayyimah. Jamaah Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan Allah, melanjutkan tentang apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang silam, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin dalam berakidah maupun beribadah benar-benar ikhlas. Dan itulah tujuan orang bertauhid. Bertauhid itu memang ikhlas. Man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang ia mengucapkan la ilaha illallah, keadaannya ikhlas dalam hatinya, dijamin masuk surga. Oleh sebab itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah itu mencintai, suka kepada hamba at-taqiyya, hamba yang bertakwa, al-ghaniyya, hamba yang merasa cukup, hamba yang qanaah, wal khafiyya, dan hamba yang suka mengasingkan diri. Itulah yang disukai oleh Allah. Al-abda at-taqiyya, al-ghaniyya, al-khafiyya. Jadi dalam hidupnya ini memang ia berjalan di atas jalan ketakwaan. Jalan ketakwaan itu apa? Di depan yang kita jalani, yang kita hadapi adalah al-awamir wan nawahi. Jadi setiap detik dan langkah yang ada kita lakukan untuk orang yang bertakwa itu, yang dihadapi adalah al-awamir, perintah. Baik itu perintah yang menunjukkan terhadap wajib, lil wujub, maupun lin nadab, yakni sesuatu yang disukai atau dianjurkan. Itulah hidup. Bila kemampuan kita mengantarkan hidup ini melaksanakan perintah Allah SWT, itu berarti sudah hamba yang at-taqiyah. Di sebelah kiri itu ada an-nawahi, ada larangan. Jadi perjalanan hidup kita ini memang tidak sama. Alhamdulillah detik ini
kita berada di dalam masjid. Mudah-mudahan hati ini ta'alluq, senang. Senang ada tergantung hidup ini ke masjid. Tentu ada tuntunannya, kapan kita ke masjid. Rasulullah tidak suka juga kalau ada seseorang berdiam di masjid. Lalu ditanya Rasulullah, hal indaka al-ailah, ikam ini diisi juga kah keluarga? Naam ya Rasulullah. Terus kehidupan keluarga ikam itu macam apa, makan dan lain sebagainya. Inda akhi, keluargaku itu ditanggung oleh dan sanakku, oleh saudaraku. Apa aja Rasulullah? Akhuka khairum minka. Saudaramu itu lebih baik dari kamu yang bodoh kah, kada bulik-bulik. Jadi ini at-taqiyah. Jadi memang ya hidup itu kan ini sudah selesai kita laksanakan, ada lagi yang lainnya pulang yang jadi kewajiban kita. Fa idza faraghta fansab. Bila selesai pekerjaan ini pulang. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah lah mengharap balasan. Fa idza faraghta fansab. Jadi seperti itu, Pak. Terus kita jalani. Setelah kita keluar dari masjid ini, ada tahu Pang ini adakah bubur? Ketika kita menghadapi bubur, ada enggak kita izin kepada Allah dengan mengucap bismillah? Ini contoh, Pak. Ada orang ketika makan yang penting kenyang. Tidak memperhitungkan apakah yang akan kita makan itu mendapatkan nilai di sisi Allah. Padahal yang membedakan adalah ucapan bismillah aja. Syukur-syukur kalau waktu keluar rumahnya sudah mengucapkan bismillah. Kalau belum, lalu ketika kita makan itu tidak ada harganya di sisi Allah. Harganya hanya kenyang. Kita ingin mana kenyang, mana berpahala. At-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang qanaah, mampu menerima bahwa apa yang ada ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ia kemudian tidak berusaha kembali, enggak. Jadi yang ada disyukuri, mengucapkan alhamdulillah, hadhihi ni'am li taatillah, ini kenikmatan untuk taat kepada Allah, kan terus begitu. Ini kenikmatan bukan untuk dijadikan maksiat kepada Allah, ini kenikmatan sebagian kita berikan juga kepada orang lain. Itu kan, itu bentuknya adalah al-qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Menerima apa yang menjadi pemberian Allah adalah merupakan bekal yang tidak hilang. Al-qanaatu, qanaah adalah kanzun la yafna. Harta simpanan yang tidak akan hilang. Itu qanaah. Kemudian ini yang kita bicarakan adalah innallaha yuhibbul abda al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai kepada hamba yang suka menyembunyikan amal, yang suka mengasingkan diri.
Mengasingkan diri berarti amalan perbuatan kita pun kadangkala memang ada yang ditampakkan, ada juga amal kita itu tidak ditampakkan pada orang lain. Ada yang memang amal ini ditampakkan, salat berjamaah ini juga ditampakkan. Kita berjalan, kita berebut di sop ke depan, gitu. Itu kan ditampakkan, kita ketemu, dan itu juga penting, Mbak. Kenapa pentingnya? Karena kita ini akan menjadi saksi. Antum syuhada ubainakum, kamu itu antara satu dengan yang lain itu menjadi saksi. Jadi kalau hubungan orang itu ketika selesai sembahyang itu ada penyaksian, itu memang ada hadisnya itu, antum syuhada ubainakum, kamu itu akan menjadi saksi. Saksi melihat bahwa kawan ini berbuat baik. Ada amalan yang tampak, kita melihat. Ada tetangga hari Jumat itu tidak tampak keluar ke masjid. Ada, kita punya tetangga umpamanya ada bisanya ke masjid hari Jumat karena melihat. Umuran karena melihat ke masjid. Lalu ada melihat sekali melaksanakan sholat hari raya. itu sudah kebajikan, Pak. Sudah kebajikan. Karena menyaksikan bahwa makanya ada amalan-amalan yang memang dilakukan itu secara terbuka. Makanya tidak ada sholat hari raya itu di rumah. Kalau ia bisa bersama, kecuali bagi yang sangat udzur. Kalau kita udzur tidak bisa berangkat, hendak juga melaksanakan sholat hari raya, para ulama masih membolehkan itu. Tapi kalau kita kemudian tidak ada halangan apa-apa, lalu kita tidak melaksanakan sholat hari raya. Sholat hari raya di rumah, tidak bisa. Karena Rasulullah tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat hari raya itu dilaksanakan sendirian di rumah. Tentu kecuali bagi yang darurat. Jadi itu, Pak. Nah, ketika amalan itu memang tidak bisa kita lakukan dengan tidak ditampakkan, tidak usah ditampakkan, apalagi diceritakan. Jadi itu kita sadari itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-fi'lul khair makhafatur riya humaqa. Al-fi'lul khair, perbuatan baik, kita takut disebut dengan riya, bungu itu, humaqa. Kenapa ikam kada sembahyang berjamaah? Takut kalau riya. Nah itu bungu, Pak, tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti orang berangkat haji. Bagaimana mungkin orang berangkat orang tidak melihat? Orang melihat. Apalagi Rasulullah juga menganjurkan untuk apa? Untuk minta izin kepada orang di samping kiri kanan. Dihinipan tulak. Masih ada dosa dengan tetangga. Coba. Jadi berharap ketika kita berangkat haji, sebagian ulama juga mengatakan ketika umrah, bahkan bukan itu saja, kita bepergian keluar daripada rumah kita ke sungai, umpamanya 5-6 hari, kita berpadah lawan orang di samping kanan kiri kita. Berarti tahu bahwa kita itu tidak di rumah. Jadi mengasingkan diri berarti amalannya pun sering tidak ditampakkan kepada orang lain. Memang tidak mudah, Pak, manusia ini ya
ada punya nafas jiwa, yang kadang jiwa ini berkehendak supaya orang lain ini tahu asa handaknya toh pujian orang. Rajinnya kau ini ingin itu. Padahal setelah ucapan itu keluar, apa juga manfaatnya bagi kita tidak ada juga. Itulah manusia, Pak. Ingin popularitas. Makanya di sini ujar Ibnul Mubarak mengatakan, kun jadilah kamu orang yang suka mengasingkan diri, sehingga amalan itu mudah tersembunyi. Lalu beliau mengatakan, janganlah kamu beramal itu untuk popularitas, supaya terkenal, supaya dikenal orang, jadi artis juga teh. Nah, jadi atau ada istilah pencitraan sekarang ini, ada penampilan. Kita berbaju dalam rangka untuk apa? Perintah Allah menutup aurat. Lalu tidak ada sedikit pun dalam hati kita supaya orang lain memuji kita, supaya kita populer. Setiap bulan bajunya selalu berubah. Makanya ada guru ulun itu, apa? Bajunya itu satu, putih tapi krim. Jadi dikira orang baju piannya sebuting aja. Baju piannya sebuting aja kan. Bajunya sebuting lah. Selawarnya kayak itu juga. Jadi kalau membuat itu nggak ada model berwarna-warni itu apa. Itu aja. Tapi nanti bisa juga menjadi sebuah riak kalau kita lalu ingin dikatakan bahwa kita itu bajunya hanya satu tapi banyak. Enggak juga. Az-Zubair bin Awwam mengatakan, man yastati, barang siapa yang mampu menyembunyikan amalan solehnya, maka lakukan. Jadi kalau kita beramal soleh, melaksanakan sholat sunnah, berwakaf, itu bila kita mampu menyembunyikan, sembunyikan. Biar orang lain kada tahu. Bahkan sampai ada orang mengatakan, itu kada bisa berwakaf tuh ya. Tidak ada pengaruhnya. Kita ini kadang-kadang bisa aja sering suudon, Pak, sering jelek sangka kepada orang lain. Orang lain tidak berbuat begini, lalu kita sangka seperti itu. Makanya Allah SWT melarang kepada kita untuk suudon, jelek sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jadi pikiran-pikiran jelek kepada orang itu harus dihilangkan. Jadi selalu harus positive thinking, bukan negative thinking. Jadi bukan pikiran yang jahat, pikiran yang menyangka orang tidak baik, tapi menyangka pikiran orang yang pikiran baik kepada kita untuk orang lain. Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, mengatakan, kami tidak suka menampakkan amalan soleh yang seharusnya amalan itu disembunyikan. Jadi berupaya semaksimal mungkin. Makanya kan Rasulullah mengatakan, sallu fi buyutikum illal maktubah. Salatlah kalian di rumahmu kecuali yang wajib. Sallu fi buyutikum illal maktubah. Kalau yang wajib di masjid, salat berjamaah. Sehingga kita tidak ada pikiran untuk sholat wajib itu tidak di masjid.
Walaupun hukumnya sih macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Tapi kita punya komitmen, bila sholat wajib di masjid, itu pasti Allah mengatur waktu kepada kita itu dengan baik, Pak. Seakan-akan kita itu memiliki waktu yang sangat luas. Rasa nyaman aja tuh menghadapi waktu ini. Asal lapang aja. Tapi kalau orang itu sibuk, Pak, kok jadi ke masjid di rumah gini, ada beres. Tapi kita ini kalau sudah tepat waktunya, makanya kan Allah itu membagi sholat 5 waktu itu luar biasa, Pak. Tepat sekali itu. Begitu tengah hari, kita menghadap kepada Allah. Begitu matahari sudah mulai menuju ke asar, kita berhenti. Dan itu pun dihargai oleh Allah luar biasa. Man shallal bardain, siapa yang sholat asar dan subuh, dakhalal jannah, masuk surga. Kenapa? Karena ia punya ketaatan kepada Allah ini luar biasa. Punya ketaatan kepada Allah inilah yang luar biasa. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sibuknya orang asar, awaknya. Begitu susahnya orang sholat subuh, bisa ya melakukan. Coba, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan sholat asar dan subuh masuk surga. Begitu sembahyang sunat di rumah. Tetapi tidak salah kalau orang mengerjakan sholat sunat di masjid. Jadi ditata hati kita ini supaya tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan ini supaya dilihat orang, itu aja. Jadi ditata hati. Tetapi kalau qobliyah dianjurkan di masjid, Pak. Kecuali bagi yang orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Sehingga ia berupaya untuk tetap mendapatkan takbiratul ihram. Sebenarnya kita tuh di situ, Pak. Jadi siapa yang ia mendapatkan takbiratul ihram imam 40 kali, arba'ina marrah. Ada juga yang mengatakan arba'ina yauman. Jadi batasannya itu di situ. Macam apa cara supaya kita tuh mendapati imam bertakbiratul ihram? Kenapa? Supaya kita dijauhkan dari api neraka. Jadi 40 hari berturut-turut kita lakukan. Sebenarnya maksudnya bukan berarti kalau sudah 40 hari atau 40 kali mendapati imam kemudian ada lagi, bukan itu, Pak. Artinya bahwa pekerjaan itu dia sudah mampu bertarusan itu. Jadi tidak dipahami dengan bentuk angka. Kalau sudah 40 kali setatayuhnya lagi, dapatkah? Masbuk kata harus. Rumah parak masbuk. Rugi orang berisi rumah dekat dengan jamaah, dengan masjid, lalu tidak melaksanakan sholat di masjid. Rugi sekali, Pak. Baik berhuruf orang lainnya aja. Tapi yang jauh juga begitu kita. Yang jauh juga tidak bisa kita mengatakan nyamannya rumah parak. Rasulullah nggak suka ya. Bahkan Rasulullah tidak suka juga kalau ada orang yang ke hulu ke hilir anak mencari wadah rumah ataupun tanah yang dekat dengan masjid. Nggak suka Rasul. Ya sudah di rumahmu yang jauh itu. Likulli khutwatin ilal masjid sedekah. Setiap langkah menuju ke masjid itu sedekah. Kaki kanan kita langkahkan, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan 1.000.000 kesalahan. Kaki kiri melangkah, Allah akan mengangkat derajat kita
1.000.000 kali lipat. Coba. Diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara berjalan. Makanya ada jamaah yang kadang-kadang mau naik sepeda motor, Pak. Berjalan aja. Karena hadisnya berjalan. Ada yang begitu. Bukan berarti yang sepeda motor tidak dipahami pelangkah, enggak. Karena kita naik sepeda motor berbiaya, yang berjalan kada berbiaya. Itu seperti itu. Sufyan bin Uyainah. Ini kita mengambil ibrah. Contoh itu. Mengatakan bahwa Abu Hazm berkata, sembunyikanlah amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amalan kejelekanmu. Kita ini kan sopan, Pak, kalau beramal jelek, ya, berbuat maksiat, orang lain tahu kan sopan. Kalau perbuatan jelek diketahui orang, kemudian tidak ada rasa malu, itu memang kokoh muak. Tetapi kita menceritakan kepada orang lain juga tidak dibenarkan, Pak. Kita bangga dengan dosa. Bahkan Rasulullah itu tidak suka kalau orang pernah berbuat zina, kemudian ia terangkan, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Mana sudah dosa, diceritakan lagi. Soal zina, Pak. Soal zina. Itu sama sekali Rasulullah tidak suka. Ikambari kalau aku masih anom, kada ada tupang bebinian kada tak ulai lawan aku. Wah, kasih kisahkan ke orang, walaupun saat ini sudah bertaubat. Hok sudah aku waktu anom tak. Bangga dengan dosa, bahkan diceritakan kepada orang lain. Jadi kita sembunyikan amal kebaikan itu, ya, sebagaimana kita juga menyembunyikan amalan kejelekan kita. Fudail bin Iyad mengatakan sebaik-baik ilmu dan amal adalah sesuatu yang tidak ditampakkan di hadapan manusia. Jadi makanya berat juga, Pak, sebagai orang yang kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi harus memelihara supaya kita tidak bangga, tidak ujub, al-ajbu. Jadi merasa diri ini merasa lebih baik daripada yang lain, itu bahaya. Jadi kita hanya punya ingin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu akan menjadi sebaik-baik umat tatkala dalam hidup ini amar ma'ruf nahi mungkar dan didasari oleh keimanan kepada Allah. Itulah makanya Muhammadiyah itu gerakannya itu adalah gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang yang seperti ini orang yang utama. Seperti kegiatan kita di cabang sini, Masjid Muhammadiyah Ar-Rakhim, itu seperti itu. Tujuan kita adalah macam apa orang-orang itu pun juga taat kepada Allah. Macam apa orang itu taat kepada Allah dan juga menjauhi segala kemaksiatan. Itu pun kan tidak mudah. Jadi berbagai macam amal usaha yang kita lakukan. Bahkan sampai tika kita. Kenapa? Karena kita berkeinginan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi memang ya harus memelihara diri, Pak. Kita menyampaikan ini supaya kita ini dasar yang kita pakai itu kita ini
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita ingin sama-sama kita itu digiring untuk orang yang bertakwa itu menuju ke surga. Kenapa? Karena orang masuk surga itu tidak sendirian, itu Pak. Orang lain malah masuk neraka. Enggak boleh itu Pak. Justru ia akan masuk neraka itu. Dibiarkan orang lain. Ada suaminya rajin, istrinya tidak. Istrinya rajin, suaminya tidak. Anda perpisahan ngalih juga. Anak banyak. Ayo sudah kita nih. Ada ya sekubur kita berdua. Ya. Ada ya sekubur kita berdua. Sing-asing ya. Ulun pernah bertanya ke hakim yang di pengadilan agama, adakah juga Pak orang yang menggugat cerai ataupun menceraikan istrinya oleh karena istrinya itu kadang mau sembahyang? Ada Pak. Tidak ada. Atau menggugat seorang wanita ke mahkamah, ke hakim, ke pengadilan, laki ulun ini ada mau sembahyang, lapak sudah Pak. Anak cerai yang lagi nah. Gak ada Pak. Apalagi kalau lakinya berduit. Nah gini ya kada. Jadi di pengadilan kada pakai grafik bahwa apa namanya orang talak itu karena pasangannya tidak taat kepada, enggak ada. Yang ada ya soal ekonomi, soal selingkuh itu yang paling banyak. Meninggalkan dan sebagainya. Basri Al-Hafi mengatakan, tidak selayaknya orang-orang yang semisal kita menampakkan amalan soleh walaupun hanya sebesar darah, sebesar biji yang kecil, sebesar semut yang kecil. Bagaimana lagi dengan amalan yang mudah terserang penyakit riya, yang kecil aja tidak. Kalau Imam Syafi'i coba, sudah sepatutnya bagi seorang alim, orang yang punya pengetahuan, bukan berarti orang penceramah aja, kita juga punya pengetahuan, memiliki amalan rahasia yang tersembunyi. Hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahui. Nah, itu tidak semudah yang kita gambarkan loh Pak. Hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahui. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat kelak. Jauh bedanya Pak, antara amal perbuatan kita yang ditampakkan dengan amal perbuatan kita yang tersembunyi. Itu jauh sekali bedanya. Soal sedekah aja, Allah Subhanahu wa taala juga sangat mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, ini bukan berarti lalu apa? Muka itu wajar, maulah nang orang-orang bersedekah ampihan ya. Lunda. Kita menginginkan bahwa kalau itu ditampak-tampakkan, pahalanya sedikit. Jadi makanya kan kita itu tidak melakukan apa? Caprah amal, tidak. Kalau baca catukan boleh. Tapi tetap harus dijaga, Pak. Kita punya masjid, rencana pembangunannya 100 juta. Ayo kita betotorokan siapa? Bayar 6 bulan kan begitu. Kalau ulun biasanya di kampung-kampung begitu. Bayar 6 bulan. Ulun bagian 6 juta. Sejuta. Ulun 600 ribu. Ulun 60 ribu. 60 ribu. 10 ribu. Ada apa-apa. Karena
Kadang apa? Pensiunan, bebinian pensiunan dia Bang Pak. Kira pensiun itu sejuta lebih lah sedikit. Waninya sebulan 10.000 lumayan sudah itu. Hanya 6 juta. 6 juta itu bos ayam. 6 juta. Jadi kenapa jadi baca catukan itu? Karena memang tanggung jawab kita harus menyelesaikan. Jadi batu betul sodakotikum bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Ini contoh. Ada orang yang kita biayai, lalu diceritakan, ini dokter ini dulu, ini aku yang biaya ini. Coba Pak, ini jadi dokter ini aku yang biaya. Jaga kadada aku, gitu. Itu sudah syirik luar biasa loh Pak. Jaga kadada aku. Jaga kadada aku. Seorang kah sumbernya rizki? Sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah luput Pak. Sakit hati Pak. Sebut-sebut. Kepada anak kita, kepada istri kita sama. Ikam ini beritaan. Kalau kadada aku bisa matian. Ganas benar Pak ucapan. Makanya Allah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dengan secara jelas Allah memberikan perumpamaan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi yang nyata itu adalah sedekah itu tidak berguna apabila ia itu riya. Dan yang kedua, ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kenapa jadi maka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berwakaf? Ada toh tujuannya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun asabahu wabilun fatarokahu solda. Dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala debu yang diletakkan di atas batu yang licin, kena hujan ya habis. Contoh yang jelas Pak. Seperti orang yang meletakkan debu ya di atas batu terkena hujan habis, tinggal batunya ya lagi. Ini beberapa contoh Pak, itu dari Al-Quran, yang lainnya banyak. Nah inilah contoh para sahabat dalam menyembunyikan amalan mereka. Contoh kalau beberapa sahabat yang menyembunyikan amalan sholat sunat khusus ada. Ini terjemahannya aja Pak, ada dalil-dalilnya itu banyak. Ar-Rabi bin Khusaim itu muridnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Rasul ya. Kemudian punya murid Ar-Rabi bin Khusaim. Ia tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid kaumnya kecuali hanya sekali saja. Masjid kaum itu masjid qabilah. Masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Jadi masa Rasulullah dan ya kapan aja ada masjid yang dipakai sholat Jumat, ada masjid yang tidak dipakai sholat Jumat. Dua-duanya masjid juga. Tapi yang tahiyatul masjid itu kan di masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Itu baru, itu yakin ya, pemahaman para ulama. Jadi makanya kalau melihat ada tempat, katakan masjid, katakan musola atau apa, kok luas sekali. Mau sholat tahiyatul masjid? Ya enggak lah. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Biar kecil, tapi dipakai sholat Jumat, ada di situ tahiyatul masjid. Makanya kalau kadang-kadang beberapa ranting ya menuju ke masjid
yang gede, yang di cabang itu jauh. Udah laksanakan aja sholat Jumat di situ. Turunkan bebinian supaya penuh masjid. Banyak yang seperti itu. Lama-lama banyak, kemudian ibu-ibu kadang lagi menggenii. Kita kan tidak bersyarat harus 40 orang, kan tidak. Orang 10 Jumatan. Ada di suatu tempat itu kalau musim banyu itu tinggi, orang nyaman pakai apa? Pakai jukung. Tapi kalau sudah banyu itu kadeda, Pak. Itu licak itu Kadakawa. Jadi Kadakawa menuju ke masjid itu jauh. Langgar nang ada itu lah Mas Sikit. Karena bisa khutbah Pak aja. Apa mengalih? Banyak buku khutbah. Kita adakan latihan. Asal bisa baca Quran baik ha, tumate. Ada nang harap sembah jadi hati mau haratnya bisa. Jadi mudah Pak. Tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid kaumnya kecuali hanya sekali saja. Yaitu tadi ingin menyembunyikan amal. Tapi jangan juga nanti merasa bangga. Merasa bangga. Nah seperti ini tuh aku aja nang kawaknya. Lain lagi setan itu pinter ya Pak. Sudah kita melaksanakan di rumah sholat ba'diyah di rumah, sholat qobliyah di rumah, lalu merasa bangga. Jadi mudah Pak. Kadang-kadang ada juga kita ini melaksanakan kebajikan, orang lain tidak melaksanakan, apa lalu itu ya. Kita melaksanakan sudah sholat sunat dengan baik, sholat tahajud, orang lain umpamanya ada bermalam di rumah kita, ada sing bangunan orangnya tuha tapi kada sholat tahajud, nah potong sudah Pak. Jadi merasa diri itu lebih baik daripada orang. Bahwa kemudian kita mengajak kan boleh, bisa menyampaikan. Memang ya ukuran keimanan seseorang kadang-kadang kan tidak sama Pak. Kemampuan untuk pendekatan diri kepada Allah itu tidak sama. Padahal ketika ia dekat dengan Allah, justru di sana ada letak sebuah ketentraman. Belum lagi pengaruh kesehatan untuk badan kita. Kemudian ini termasuk menyembunyikan amalan sholat tahajud. Abul Ayyub memiliki kebiasaan bangun setiap malam. Ia pun selalu berusaha menyembunyikan amalannya. Jika waktu subuh tiba, ia pura-pura mengeraskan suaranya, seakan-akan ia baru bangun ketika itu. Waktu subuh, padahal sudah bangun, sudah bangun. Maksudnya apa? Maksudnya berupaya menyembunyikan amal. Itu aja Pak kalau di sini. Tetapi bahwa kemudian kita mengajak istri kita, kalau perlu anak kita untuk sholat tahajud, kan iya. Melaksanakan sholat tahajud berjamaah, bisa, kenapa tidak? Kalau kita melihat bersedekah, di antara golongan yang mendapat naungan dari Allah di hari kiamat, mendapatkan syafaat maksudnya, mendapatkan payung, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya sedekah itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi permisalan sedekah dengan tangan kanan dan kiri itu adalah ungkapan hiperbolis Pak. Menyembunyikan amalan. Bukan berarti nanti setiap kita akan memasukkan uang ke kotak ke tangan kiri dibelakangkan begini. Ada Pak yang begitu.
Anak di belakang nyar masukkan duit, nyar dikeluarkan. Bukan itu. Maksudnya ikhlas, Pak. Orang yang berwakaf dengan ikhlas. Walaupun orang melihat nggak masalah, tapi kita menyembunyikan amal itu. Dalam hati kita tidak ada sama sekali ingin dipuji oleh orang dan sebagainya. Itu gambaran. Jadi memang luar biasa. Ketika keikhlasan itu bisa tercapai, itu juga ada hubungannya dengan bagaimana kita mendapatkan payung, mendapatkan sedekah. Makanya kita itu berbicara masalah syafaat itu ya biasa, Pak. Karena apa? Syafaat itu ya tidak terlepas dari amal ibadah kita, ya. Kemudian yang kedua didasari oleh bertauhid, Pak. Syarat orang itu mendapatkan pertolongan dari Allah, apakah itu doa dari Rasulullah minta kepada Allah, itu mesti persyaratannya adalah bertauhid. Atau kawan kita yang memohonkan kepada Allah, kawan itu bertauhid, kitanya juga bertauhid. Itu dasar yang utama, sudah. Contoh yang mempraktekkan hadis tadi itu adalah Ali bin Al-Husain bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali, ya, bin Abi Thalib. Beliau biasa memikul karung, Pak, berisi roti setiap malam hari. Jadi mau ulah roti, ya, kemudian rotinya dibagi, kan masih panas. Beliau pun membagi roti-roti tersebut ke rumah-rumah secara sembunyi. Ada tahu orang kuringan masih. Beliau mengatakan, inna sadaqata sirri tutfi'u ghadaba Rabbi azza wa jalla. Beliau ingin ini, hadis Rasulullah. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dasar yang dipakai. Sehingga penduduk Madinah itu tidak mengetahui. Nah, namanya Madinah dulu kan di sekitar masjid situ aja, Pak. Enggak. Nah, kalau wayah ini kan luas. Itu pun sekarang ini dengan perluasan seperti itu, tanah yang kalau pian menuju ke mana itu, ke daerah Mahnit, itu masih kosong, Pak. Masih kosong. Ada di situ uranium. Itu uranium. Jadi penduduk Madinah itu tidak mengetahui siapa yang biasa memberi mereka makan. Begitu Ali bin Al-Husain itu meninggal dunia, lalu tidak ada lagi malam-malam itu kiriman makanan seperti biasanya. Berarti sidin itu malam-malam itu antar makanan ke muka rumah sehingga tidak tahu. Ini hanya sebuah gambaran. Begitulah keikhlasan orang itu menjaga, Pak. Ya kalau kita sih biasa-biasa aja. Yang penting hati terjaga, kayak itu aja. Di punggung Ali bin Al-Husain terlihat bekas hitam. Kenapa? Karena seringnya memikul karung. Jadi waktu mandi jenazah itu di sini hilang. Karena sering tiap malam memikul roti untuk dibagi. Itulah, Pak, sedikit ulun gambaran, masih banyak lagi contoh-contoh itu ya menjadi ibrah bagi kita untuk menjaga kita ini supaya amal kita ini tidak fata morgana, kelihatan banyak, begitu nanti di akhirat ada. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.